Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Wanita. Seperti yang sudah diketahui bahwa manfaat dari sebuah pernikahan adalah mendapatkan keturunan atau anak, dan ini yang menjadi pokok dari disunahkannya pernikahan. Ada 4 manfaat dari keberadaan anak dari hasil pernikahan. Yang pertama, sesuai dengan kecintaan Allah dalam menghasilkan keturunan demi menjaga kelestarian manusia. Yang kedua, mencari kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperbanyak orang yang menjadi kebanggaannya. Yang ketiga, mencari keberkahan doa anak yang soleh dan solehah setelah orang tua meninggal dunia. Keempat, mengharapkan syafaat disebabkan kematian anak yang masih kecil apabila sebelum orang tuanya. Tujuan yang pertama dari memiliki keturunan adalah untuk mencari kecintaan atau keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan bertambahnya jumlah manusia di muka bumi ini. Makna tujuan di sinilah sangatlah halus dan tidak mudah dipahami oleh manusia yang memandangnya dengan sebelah mata atau tidak serius memahaminya. Sebab semua ini merupakan kebenaran alamiah yang disertai oleh adanya bukti-bukti yang nyata. Contohnya adalah seorang pemilik tanah menyerahkan bibit dan alat-alat pertanian kepada seorang buruh tani, dan disediakannya pula lahan untuk menanam bibit-bibit tersebut. Namun buruh tani itu tidak mau melaksanakan pekerjaannya yang diminta dan bahkan menyia-nyiakan bibit serta alat-alat pertanian hingga semuanya menjadi rusak. Dengan demikian sudah semestinya apabila kemudian buruh tani itu menjadi sasaran kemarahan dari tuannya. Begitu pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan benih kehidupan untuk menghasilkan keturunan dari tulang sulbi laki-laki dan rongga di bawah dada perempuan. Rahim adalah ladang subur, sedangkan alat vital laki-laki dan perempuan hanyalah alat-alat bercocok tanam maupun sarananya. Allah Azza wa Jalla juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan dengan menggunakan organ-organ vitalnya, tentunya melalui jalur yang diizinkan olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan hal itu secara jelas melalui sabda beliau yang berikut: menikahlah supaya kalian mempunyai keturunan. Jadi, siapa saja yang tidak mau menikah maka ia telah merusak bibit yang tersedia dan sekaligus menyia-nyiakan alat-alatnya serta melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, membunuh anak atau menggugurkan kandungan dan atau menguburkannya hidup-hidup sangatlah dilarang oleh aturan agama. Tujuan yang kedua dari memiliki keturunan adalah untuk mencari kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan bertambahnya jumlah pengikut beliau. Menikah berarti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berusaha menambah jumlah pengikut beliau, sehingga beliau menjadi bangga dengan banyaknya jumlah pengikut pada hari kebangkitan kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, sesungguhnya sehelai tikar di sudut rumah lebih aku sukai ketimbang seorang yang tidak mempunyai keturunan, maksudnya tidak menikah. Beliau juga pernah bersabda, pasangan yang tidak rupawan namun mempunyai banyak keturunan lebih baik daripada pasangan nan rupawan yang tidak mempunyai keturunan. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa tujuan mulia dari pernikahan adalah memiliki keturunan dan tidak sekedar untuk memenuhi kepuasan nafsu syahwat belaka. Tujuan ketiga dari memiliki keturunan adalah untuk mencari keberkahan dengan doa dari anak-anak yang soleh dan solehah sesudah orang tuanya meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki atau perempuan yang soleh serta solihah, maka anak itu pasti akan mendoakan kedua orang tuanya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis bahwa semua amal anak Adam akan terputus setelah ia meninggal dunia kecuali 3 perkara. Beliau menyebutkan salah satu diantaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, semua doa dari dunia dibawa kepada orang yang meninggal di dalam kubur seperti lapisan cahaya. Apabila anak itu seorang yang soleh, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala atas semua amal dan doa yang dipanjatkan oleh anak-anak tersebut, seolah-olah anak itu merupakan upah atau pendapatan pasif bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi kedua orang tuanya tidak akan disiksa atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya, sebab tidak seorang pun memikul beban atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, aku akan pertemukan mereka dengan anak-anak mereka dan tidak akan kukurangkan sedikit pun amal buruk mereka. Quran Surah At-Tur ayat 21. Sedangkan amal baik mereka akan bertambah disebabkan amal baik yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Tujuan keempat dari memiliki keturunan adalah untuk mencari syafaat yang disebabkan oleh kematian anak-anak yang masih kecil jika si anak meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya.
Apabila seorang anak meninggal dunia mendahului ayah atau ibunya, maka anak itu menjadi syafaat bagi ayah atau ibunya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, anak itu akan menarik kedua orang tuanya ke surga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, anak itu akan menarik kedua orang tuanya seperti aku menarik kain yang kalian pakai saat ini. Dan Rasulullah SAW pernah pula bersabda dalam hadis yang lain bahwa kepada anak kecil itu dikatakan, masuklah ke surga. Lalu anak itu pun pergi ke pintu surga dengan perasaan tertahan seraya berkata, aku tidak akan masuk ke surga tanpa kedua orang tuaku. Kemudian dikatakan kepadanya, masukkanlah kedua orang tuanya bersama dirinya ke surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang mempunyai dua anak yang meninggal dunia lebih dahulu, maka ia akan diselamatkan dari siksa api neraka. Beliau SAW juga pernah bersabda, siapa saja yang ditinggalkan mati oleh ketiga anaknya yang belum mencapai usia baligh, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga dengan karunia dan rahmatnya ketika ia meninggal dunia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika hanya dua orang anak saja? Nabi SAW menjawab, meskipun hanya dua anak saja. Dalam sebuah riwayat pernah pula disampaikan bahwa di padang mahsyar nanti akan ada sekelompok manusia yang memberi minum atas golongan kaum muslim yang tengah kehausan. Pada saat ditanyakan kepada mereka, siapakah kalian ini sesungguhnya? Mereka menjawab, kami adalah anak-anak kaum muslim yang meninggal dunia sebelum kami memasuki usia akil baligh, dan mereka yang kami beri minum ini merupakan orang tua kami. Demikianlah 4 manfaat memiliki keturunan dari pernikahan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.